Pemirsa, berbekal hobi menyanyi, pemuda asal Jakarta menjadi konten kreator. Nah, lewat konten-konten menariknya, ia pun tampil bersama 4 boneka dengan seni ventriloquist. Nah, seperti apa kira-kira? Berikut kisah inspiratifnya. Duduk samping Kak Kusir yang sedang bekerja, mengenali kuda suka yang baik jalannya. Hey! Perkenalkan, pemuda satu ini bernama Tenggo Wicaksono. Tenggo adalah seniman ventriloquist. Itu loh, seniman yang bisa mengeluarkan suara khas dari perut dengan mulut yang tertutup. Berkat keahliannya, pemuda usia 24 tahun ini menjadi terkenal loh di media sosial. Tenggo! Aduh, bisa-bisanya ada cewek cantik kayak Gergi gini ya. Iya nih, yang kayak gini langka buat nih Randy. Lewat kontennya, Tenggo menampilkan kemampuan ventriloquist bersama keempat bonekanya. Ada Jojo, Randy, Oncu, dan kakek dari Jojo Randy. Good I set fire to the rain. Berbekal dari hobi menyanyi, Tenggo pernah mengikuti ajang pencarian bakat. Tapi ia gagal mendapatkan golden ticket. Sekarang, Tenggo Wicaksono memantapkan diri menjadi seorang YouTuber bersama keempat bonekanya. Isi kontennya fokus berisi gumbalan kata-kata pada perempuan dari berbagai negara. You're a 7 and mine is 5. Cakup. I will introduce you to my parents as my future wife. Nah, gumbalan yang ditampilkan inilah kerap membuat penonton tertawa. Kini akun YouTube Tenggo Wicaksono sudah mendapat lebih dari 832.000 subscriber loh. Wah, patut ditiru nih ide kreatif oleh anak zaman now ya. Nah, untuk mengetahui lebih dekat dengan seniman ventriloquist di studio BTV sudah hadir Tenggo Wicaksono, Randy dan juga Jojo. Selamat pagi. Selamat pagi, Fatih. Selamat pagi nih. Aku kenalan dulu deh. Ini Aku Randy. halo Randy. Iya, aduh, Tenggo cantik banget dia nih. Iya, abang jangan kayak gitu. Halo Kak, aku Jojo. Halo Jojo. Gati. Kenapa jangan nervous gitu dong kalau ketemu cowok ganteng. Aku nervous. Apaan yang ganteng, abang? Lu jangan gitu kayak. Gati, aku nih deket kamu gawaannya pengen jadi makanan sisa aja deh. Hah? Kenapa, Gang? Biar dibilang sayang. Ya seperti itulah Randy ya Pati ya. Iya, maafin abang apa? Pagi-pagi dibuat melting. Randy, punya pacar nggak? Sekarang kayaknya nggak usah punya dulu deh. Biar kamu yang jadi pacar aku lah. Aduh, gimana nih pemirsa, jadi nggak fokus nih aku siarannya. Aduh, pusing deh. Oke, Randy sama Jojo nih aku mau nanya, boleh nggak? Boleh, Kak. Kalian tuh kan pakai suara perut ya. Ini kan bakatnya unik banget nih ya. Tenggo, Randy, sama Jojo. Ini ada teman-temannya ini. Ini Iya, ada punya nama teman-teman. nggak teman-temannya ini? Ini yang paling kanan Bobby namanya. Bobby, halo Bobby. Terus ini yang monyet namanya Oncu, monyet lucu. Nah kalau yang sebelah kiri ini kakeknya anak-anak ini. Kakeknya anak-anak. Namanya kakek Sumando. Kakek Sumando. Suka main sama daun mudo. Gue gitu emang, ya nih kalau dia ada di sini mah, aduh jangan deh. Nanti diregut lagi kamu. Aku bingung ya. Ini jadi aku bingung sendiri nih yang mana suaranya yang asli ya. Jadi kayak bingung sendiri aku. Nah, ini kan bakat kamu unik banget ya, Tenggo ya, Randy, Jojo. Gimana sih caranya? Oke, kalau dibilang caranya, Bingung. ya kamu bisa juga Pati kalau mau bisa belajar. juga? Iya. Gimana sih? Aku caranya? juga dari awal nggak bisa apa-apa dulu. Oh, jadi kamu dari awalnya gimana tuh? Jadi awalnya aku emang basicnya nyanyi kan. Basicnya nyanyi, terus sama om aku, udah kamu belajar aja nih. Dia kasih unjuk video inian pencarian ajang luar negeri. Nih lihat nih di luar negeri nih. Ya udah akhirnya aku belajar dari situ. Terus untuk metode belajarnya aku juga cari-cari di YouTube, terus sama searching di Google. Jadi emang otodidak. Nah udah setelah itu belajar deh. Tapi awalnya kamu mulai itu susah nggak sih? Maksudnya kayak, ya memang basicnya udah nyanyi ya. Kupikir kayak kalau nyanyi udah biasa gitu ya. Susah banget, awal tuh susah banget. Karena memang kalau dibilang beda. Apalagi kita kalau
di ventriloquist itu harus nggak boleh bergerak bibirnya. Ah, itu nih aku bingung banget tuh kayak gitu. Kalau ngomong gitu nggak sih Randy? Bingung aku kalau kamu tuh ngomong tuh gimana sih, kayak mau itu nggak gerak gitu tuh si Tenggo tuh. Kamu mau belajar? Mau. Belajar jadi istri aku? Jangan gitu. Nggak mau. Kalau bisa Jojo, aku ajarin. bantuin. Iya, Abang, jangan kayak gitu. Nanti malu-maluin. Enggak, tenang aja, Jo. Ini urusan gampang ini. Nih, Betty, kalau kamu mau belajar, ayo aku ajarin. Boleh. Jadi Boleh. pertama itu posisi bibirnya senyum. Senyum tapi gini. Nah, ya gitu. Oke. Sekarang bilang halo. Halo. Nah, bisa itu ya? ventriloquist. Oh, gitu ya? Tapi nanti udah next levelnya akan jauh lebih Oke ya. susah sekali gitu. Halo. Kaku banget kayaknya kalau aku ya. Iya. Nah, biasanya ini juga bisa digunain kalau mau ngomongin orang juga bisa tuh. Itu lihat tuh. Cocok nih buat Oh iya bener banget itu. buat ibu-ibu nih. Cocok nih. Biasanya kalau best friend gitu udah tahu kan, Iya. tanpa ngomong udah kayak. Nah, gitu. Iya. Oke, tapi perjalanan kamu dari awal gitu ya sampai dengan sekarang, kamu kan pasti membangun satu citra gitu ya, citra dari Jojo sama dari Randy Randy, ini. ha. Caranya gimana? Oh, jadi memang pertama aku mau tentuin dulu nih, kira-kira untuk Jojo ini dikhususkan untuk siapa marketnya gitu loh. Jadi kalau Jojo ini untuk anak-anak, Anak-anak. untuk oke. anak-anak. Sedangkan si Randy emang untuk orang dewasa, untuk rewasa, jadi kayak gombal-gombal. Kalau Jojo nggak bisa dia. Pantesan kalem ya dari tadi. Iya, begitu juga kalau Randy nggak bisa untuk anak-anak. Iya, gitu. Ini kamu dapat Jojo sama Randy ini asalnya dari mana? Kalau dari asalnya nih dari luar negeri dia, dari luar Filipina. Dari Filipina. Itu kamu jalan-jalan atau memang lagi ke Filipina? Dapat kontaknya sih. Oh, dapat kontak. Jadi Oh. memang langsung dari sana. Oh, oke. Kalau boleh mungkin diceritakan, Ya. jadi sebenarnya ventriloquist itu sebetulnya apa? Kalau secara harfiah itu judulnya apa? Kalau ventriloquist itu apa namanya? Pendongeng bukan? Bukan. Bukan, beda lagi? Memang seni sulap suara dia. Oh, seni sulap suara. Oke. Bagaimana kita menggunakan suara perut untuk berbicara menggunakan boneka dengan apa ya? Bukan hanya boneka, dengan semua alat. Bagaimana kita memindahkan suara kita ke alat tersebut gitu. Kadang ada orang juga yang menggunakan TV gitu. Jadi kayak TV ada nyala gitu, terus kita yang gunain suara kita biar dipindahin ke TV itu. Ada juga yang kayak gitu-gitu. Oke. Tapi kamu waktu memang nyari ya si Jojo sama Ya, Randy ini ya. Ini cara ngerawatnya gimana sih? Oh, cara ngerawatnya mudah. Aku nih sama Randy, Jojo dan kawan-kawan Mandi ini nggak mandi tentu, Mandi. tapi nggak sesering kita. Aduh, sering. Dan aku memang men-treat mereka ini udah kayak ya keluarga sendiri gitu loh. Tidur bareng. Jadi kamu curhat-curhatan juga bareng ya? Oh, jangan salah, aku dulu pernah nangis sama Randy Ya kayak. ampun. Jadi pernah waktu awal-awal belajar ya Randy, iya awal belajar emang Tenggo cengeng sayang, makanya milih aku aja. Kayak gitu. Ya jadi kayak awalnya tuh belajar Randy itu kayak apa ya, kayak aduh kok susah banget, belum dapat karakter, belum kuat nih. Akhirnya kayak aduh mana nangis meluk Randy. Terus habis itu baru udah apa ya, ngerasa kayak ada kedekatan sendiri sama Randy. Akhirnya dapet deh karakternya. Nah, kamu kan tadi aku lihat di video ya, Ya, di awal ya, itu kan ada ngegombal-gombal Ya. gitu kan. Jadi orang tuh taunya kamu juga suka ngegombal nih, Tenggo. Oh tenang. Randy. Yang jelas itu bukan aku, tapi Randy. yang Randy ya, gombal. bukan Tenggo Jadi ya? kalau Tenggo itu bukan tukang gombal. Kalau Tenggo apa dong? Orang biasa saja. Cari angan terus. Jadi Randy tuh belajar ngegombal di mana? Coba Enggak tahu, ceritakan. kayaknya aku emang ditakdirin lahir kayak gitu deh, sayang. Jadi udah berapa banyak yang kamu gombalin, Randy? Berapa ya, Tenggo? Oh, pokoknya udah banyak banget lah, Kak. Banyak Aku banget. udah bosen banget ngeliat Sampai Abang. saking banyaknya udah nggak bisa dihitung ya. Wah, iya dong. Jadi emang udah natural kamu bisa ngegombal ya, Randy? Cakep. Oke, kalau Jojo belajarnya gimana? Belajar ngegombal juga nggak dari Randy? Enggak, tapi kadang-kadang aja sih. Soalnya kan kalau aku kan anak kecil orangnya jujur. Anak kecil nih kalau bilang, nih misalkan lihat kakak kecil nih, cantik ya udah aku bilang cantik. Polos banget ya. Iya. gitu. Nah kalau aku kan bersih nih. Nih kalau Agong kan kotor ya nggak mulutnya. Jangan gitu, Jo. Nih tolong nih, di depan cewek nama gue tolong digoik-goikin.
ya Kang. Aduh ya ampun, aku sampai keluar air mata nih. Oke, Tenggo, kita tunggu sebentar ya. Kita lihat dulu informasi satu ini. Oke, Ini oke. masih soal ventriloquist ya. Kalau kita berbicara soal seni ventriloquist, ternyata ada sosok legendaris sebelum Tenggo Wicaksono. Nah, kita lihat VT-nya di Plasma bersama-sama. Ini sama Susan. Senengnya ketemu Randy sama Tenggo. Aku ya seneng loh Kak Ria. Nanti aku kalau deket sama Randy, deg-degan aku Kak Ria. For your info, dulu sebelum ditemuin sama Karya, si Susan ini udah banyak gonggonya, udah banyak laga-laganya, sarang laga-laga gitu. Enggak lah, enggak lama. San, Iya, kamu harus sagar-sagar ya. iya untung ada kamu Randy. Kamu menguatkan aku. Yang kamu perlu tahu kalau aku sayang sama kamu. Kamu harus sujud sungkem sama Kak Ria dulu. Aku lakuin. Geli ya Randy. Susan, kamu mau apa lagi? Itu Tenggo udah kolaborasi sama Karya Enes ya? Iya, jadi waktu itu sempat ada acara kayak komunitas ventriloquist aku, ventriloquist Indonesia. Jadi kayak kita ngumpul, ketemu juga sama Karya Enes, sama teman-teman yang lain. Ada sekitar 50-an lebih. 50-an orang di... Kalau di Indonesia tuh banyak sekali. Banyak banget ya? Oh. Pasti. Oke. Tapi kalau yang deket-deket ya segitu enak. Tapi Karya Enes tuh jadi apa ya? Jadi role model kamu nggak sih? Oh tentu pasti. Tapi memang awal-awal aku belajar ventriloquist itu taunya ya dari ajang pencarian di luar negeri gitu. Nah ini aku rada bingung ya. Tadi kan aku lihat kamu tuh ngomong gitu sebagai Randy, Yeah. tapi kayak mulutnya nggak gerak gitu, kayak tangannya juga sambil gerak-gerakin si Randy sama Jojo. Aduh gimana sih itu caranya? Aku jadi bingung. Kayak jadi- bagaimana bikin itu sinkron gitu? Jadi gini Pati, memang awalnya kalau tadi kan Pati udah coba kan ngomong halo dengan cara bibirnya nggak digerakkan. Itu sudah ventriloquist. Tapi untuk lebih ke dalam lagi, seperti kita harus sinkronasi dengan ini Randy-nya, terus bagaimana kita memindahkan suara dari Randy ke Jojo, dari Jojo ke aku, itu memang butuh waktu dan Butuh waktu. kerja keras. Tapi sih. kalau aku coba sekarang kira-kira bisa nggak? Bisa dong. Aku coba dong, boleh ya? Aku Jojo. Oh mau nyoba ini? Iya, mau coba, Boleh. boleh. Gogi, nih kamu sana. Aku sama siapa? Ini sama si Gogi kak. Sama ini ya? Iya, sama si Gogi. Aku pegang ya. Ya si Bobby Maksudnya dari mana? dari bawah dia. Dari bawah. Oh, maaf ya dari bawah. Oke, dari mana? Dari belakang sini ya? Iya tuh dari, nah itu. Oh, dia. dari Ya. sini. Oh. Oke. Udah dapat Mana? pegangannya? Ini ya benar ya. Ya. Nah, oke, nah itu dia. Coba sekarang Pak Pati ini coba ngomong Deg-degan. halo gitu. Halo. Nah, jadi apa ya? Bahasanya tuh kalau misalkan apa yang kita ucapkan juga harus sama seperti yang kita ya jadi Gitu ya? halo. Oh, oke. Halo. Nah, kan Sama kamu nggak? udah lama. Makanya harus kayak halo. Gagal. Memang butuh waktu sih. Butuh waktu, Aku ya? juga latihan sampai benar-benar bisa itu setahun. Tapi sampai aku menggunakan 2 boneka 2-3 tahun. 2-3 tahun. Iya. Tapi Bayangin kamu sampai begini-begini. mulainya tuh dari tahun berapa? 2018 deh kayaknya. 2018. 2018. Oke, mau coba ya. Nanti bisa ya, nanti ya pakai. Oke, Tenggo kamu kan juga YouTuber ya. Ini agak sedikit personal sih, tapi Ya. aku pengen tahu aja. Kamu sebagai YouTuber, seniman ventriloquist itu, kalau itu penghasilannya berapa sih? Coba kita tanya Randy. Randy, penghasilan jadi YouTube gimana Randy? Ya lumayan lah bikin dapur ngegul saya. Cukup buat rumah tetangga kita nanti. Abang, tolong udah stop. Ya begitulah, segitulah cukup lah. Udah nggak usah dijelasin lah. Pokoknya siap lah kalau kita rumah tanggung lah. Kamu mau beli daging, aku beliin. Make up, skincare, aku beliin sayang. Aku mau perawatan boleh nggak? Boleh. Nanti dari endorse. Kita tambah-tambahin dulu followersnya ya, baru dapat endorse-nya. Oke. Oke, nah kamu sebagai seniman ventriloquist, tantangannya apa? Tantangannya jadi tentu pasti aku harus terus belajar terus Kak, dan sampai sekarang aku masih belajar terus juga tantangannya harus punya jokes yang
apa ya, yang relate. Apalagi Randy nih sama anak-anak muda zaman sekarang. Jadi kita harus ngikutin berita terus jadinya. Ya gitu sih. Harus up to date ya. Iya. Oke. Dan tantangannya lagi ya harus benar-benar ventriloquist dengan tidak menggerakkan bibir, harus suaranya juga harus beda. Wah, pokoknya Oke. kalau dibilang seru lah. Oke, kalau kamu bilang ada tantangannya itu tadi, aku mau tantang kamu, boleh nggak? Aku juga. Siapa, Randy atau Jojo? Aku mau tantang kalian jadi aku deh, jadi presenter. Oh, Boleh nggak? kayaknya biar Agang aja. Agang ini kan udah gede. Kalau aku nggak siap kayaknya deh. Tenang. Oke. Siap? Siap. Randy siap? Siap Oke, dong. aku tantang. Kalian bisa lihat the prompter. Ini aku ada Oke, game 1 ternyata ya. Oke, jadi Tenggo bisa, bukan Tenggo ya, Randy ya. Randy. Randy yang bakal baca ini seolah-olah ini kita mau live report, tapi ini beneran loh. Oke, Live reportnya Randy siap. beneran. Waduh, siap terus. Siap ya, karena teman-teman dari NTMC Polri udah siap nih. Jadi silakan baca prompter, ntar aku yang Oke, operasi. Randy udah siap? Udah. Pemirsa, sebelum melakukan aktivitas, yuk kita cek kondisi lalu lintas di pagi ini bersama tim NTMC Polri. Nah, sudah ada Brigadir Ovelia di kawasan Kasar Gengrong, Cikinang, Jakarta Timur. Halo Kakak Ovelia. Halo Randy. Gimana kondisi lalu lintas di sana? Baiklah, saat ini saya akan melaporkan kondisi arus lalu lintas sesuai dengan permintaan Randy. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Timur, yaitu tepatnya di kawasan Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Di mana situasi kondisi arus lalu lintas mulai dari pukul 7 pagi tadi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Terlihat dari arah Duren Sawit yang akan mengarah ke Kampung Melayu melalui kawasan ini, dan terlihat juga normalnya kecepatan kendaraan masih bisa ditempuh kira-kira rata-rata 45 km per jam, namun saat ini hanya berkisar kira-kira 20 km per jam. Didominasi oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2 dengan plat B atau plat Jakarta. Kami himbau tentunya bagi para pengendara untuk senantiasa mematuhi setiap arahan dan tentunya setiap rambu yang sudah terpasang di sepanjang kawasan ini demi kelancaran dan keamanan dalam berkendara. Namun dari arah Duren Sawit yang akan mengarah ke Cililitan ataupun ke Bogor, saat ini juga sudah nampak ramai. Kecepatan kendaraan juga bisa ditempuh kurang lebih rata-rata 30 km per jam. Kami himbau bagi para pengendara untuk antisipasi kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan, tentunya yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini, dan kami himbau juga untuk senantiasa menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi di 190 laka lantas. Dengan rincian sebanyak 17 meninggal dunia, 9 luka berat dan 144 luka ringan. Dari 190 kasus laka lantas tersebut, terdapat 65% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara, termasuk kendaraan roda 2, untuk tidak ugal-ugalan, selalu konsentrasi saat Anda berkendara, dan selalu berkendara dengan kecepatan yang normal. Dan pemirsa, di Jakarta Timur ini terdapat 2 titik black spot, yaitu ada di Jalan Ahmad Yani Flyover Jatinegara Atas, Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, dan di Jalan Pisangan Lama Barat nomor 6 RT 10 RW 9 Pisangan, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Untuk itu kami selalu menghimbau bagi para pengendara senantiasa kurangi kecepatan kendaraan Anda dan selalu berkonsentrasi penuh. Dan mengingat saat ini juga merupakan jam pemberlakuan sistem ganjil genap di Ibu Kota Jakarta nanti hingga pukul 10, dan karena hari ini merupakan tanggal genap, oleh sebab itu kendaraan-kendaraan yang berplat akhir genap yang diizinkan untuk melintas.
Dan untuk informasi arus lalu lintas lebih lanjut dan terkini pemirsa, silakan hubungi call center kami di 1500669 maupun di line SMS center kami di 9119. Tentunya kami akan selalu siap untuk melayani Anda. Demikian Brigadir Ovelia melaporkan langsung dari kawasan Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Kita kembali ke Randy di studio. Silakan Randy. Terima kasih Kakak Ovelia atas laporannya. Selamat kembali bertugas ya. Dan salam presisi. Bisa kan aku? Randy, kamu bisa gantiin aku nggak Ya, besok? Nggak usah lah. Kamu soalnya kan nggak tergantikan di hatiku. Kok nggak keluar suaranya? Nggak keluar suaranya. Iya juga ya. Mana suaranya? Oke, oke. Kita waktunya dikit banget, aduh tapi seru banget nih. Tapi Tenggo kalau bicara soal ini ya, mungkin banyak anak-anak muda yang pengen ikutan kamu gitu kan. Kamu jadi ventriloquist, kemudian ini kan ada suatu yang seni yang jarang ya, Iya. jarang banget kita temuin, apalagi di anak-anak muda. Anak-anak gitu muda ya. memang jarang. Jadi apa nih pesan-pesan kamu gitu agar mungkin mau menarik perhatian dari anak-anak muda untuk kemudian menjadi penerus kamu deh, kalau nanti kan kita udah mulai tua nih ya. Iya. Kalau saran-sarannya kali ya? Boleh. Saran-sarannya harus berani coba hal baru sih. Karena aku juga dulu ke ventriloquist ini hal yang bener-bener baru. Satu itu karena nanti kalau udah coba hal baru nih, ntar jadi hobi. Kan kalau udah jadi hobi, orang ngelakuinnya seneng. Terus habis itu juga harus konsisten sih. Kalau udah tahu nih udah hobi, konsisten. Jadi nanti semuanya berjalan dengan baik aja. Kalau harapan kamu sendiri untuk seniman-seniman ventriloquist di Indonesia kayak apa? Oh tentunya pasti aku pengen biar seniman ventriloquist di Indonesia ini bisa terus banyak menghibur orang-orang lah. Jadi inspirasi juga. Terus menghibur dan jadi inspirasi. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih juga. Terima kasih Kakak. Terima kasih Fatin. Terima kasih ya. Aduh, aku lupa. Ya, kita harus berpisah. Maaf ya. Aku balikin ke sini ya. Oke. Oke, Tenggo, Randy, Jojo, Kakek, Bobby ya. Iya Bobby sama Oncu. Sama Oncu. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini. Terima Terima kasih kasih. sudah membawa kebahagiaan di studio kita pagi ini. Dan semoga tadi harapan-harapan dari Tenggo sendiri ini benar-benar terwujud ya. Amin. Kemudian teman-teman juga yang mungkin ingin berkarir seperti Tenggo gitu ya. Menjadi YouTuber mungkin atau menjadi seniman ventriloquist. Semoga terlaksana. Amin. Oke, pemirsa jangan kemana-mana karena obrolan pagi masih akan kembali. Usai jeda.